Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Oktavia dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1 dengan NIM 201440135. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan bagian anatomi sistem hormon atau sistem endokrin. Baiklah, yang pertama yaitu hipotalium. Hipotalium adalah kondisi ketika tubuh kekurangan kalium atau potasium. Kondisi ini dapat dialami siapa saja, terutama penderita diare atau muntah-muntah. Penanganan hipotalium perlu segera dilakukan karena untuk mencegah komplikasi serius seperti gangguan jantung. Selanjutnya yaitu kelenjar pituitari atau kelenjar di bawah otak. Adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walau ukurannya kecil, fungsi kelenjar ini sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas untuk menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh. Selanjutnya yaitu pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Itulah sebabnya, jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemukan di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka kita beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, salah satunya yaitu gangguan tulang. Selanjutnya yaitu timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil yang menjadi bagian dari sistem endokrin atau sistem hormon. Sebagai bagian dari sistem hormon, kelenjar adrenal memang bertugas dalam menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas masing-masing ginjal. Kelenjar ini dikendalikan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang terletak di bagian bawah otak. Selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat dan senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan dan minuman sehari-hari. Sebelum diedarkan ke seluruh tubuh, darah terlebih dahulu melewati proses penyaringan di ginjal, khususnya di bagian nefron. Selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Selanjutnya yaitu indung telur. Indung telur berfungsi untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berguna untuk mematangkan seluruh fungsi reproduksi, sedangkan hormon progesteron berfungsi untuk menyiapkan rahim untuk perkembangan janin dan menyiapkan kelenjar ASI di payudara untuk kebutuhan bayi. Selanjutnya yaitu rahim. Rahim berfungsi untuk
menerima pembuahan ovum yang tertanam ke dalam endometrium dan berasal makanan dari pembuluh darah yang berkembang secara khusus. Selanjutnya yaitu testis. Testis adalah berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.